Hai teman-teman, balik lagi bareng aku Aziza dan sekarang adalah day 2 aku menjalankan challenge-ku untuk yapping dan tentu saja pembahasan yang aku pengen bahas di sini berbeda dengan yang aku bahas kemarin. Untuk kali ini aku bakal ngebahas tentang percintaan. Ya, siapa sih yang nggak tahu tentang percintaan, dan setiap dari kita pasti punya rasa terhadap lawan jenis dan juga mungkin rasa cinta yang apalagi di umuran kita yang masih muda. Dan kira-kira gimana sih cara kita merespon cinta itu ketika itu hadir dalam kehidupan kita? Oke, langsung aja di sini aku mau bahas. Ya, setiap dari kita itu mempunyai rasa cinta dan itu sebuah rasa yang fitrah dari Allah, yang mana dengan cinta itu membuat kita bisa menuangkan kasih sayang terhadap sesama dan juga bisa menyalurkan perasaan itu sendiri. Tapi terkadang sangat disayangkan cinta itu kita lampiaskan dengan hal yang salah, dengan hal yang tidak seharusnya. Ini yang menjadi kesalahan dalam kita sendiri yang terkadang tidak tahu dan kurang memahami dari makna cinta itu sendiri. Ketika cinta itu hadir, apalagi di umuran kita yang masih 20-an, itu sebenarnya sebuah ujian dari Allah yang harus kita betul-betul pandai untuk bisa memahaminya. Jadi kita harus tahu bahwasanya cinta yang hadir belum pada saatnya itu ujian yang luar biasa, yang ketika kita gagal memahaminya dan ketika kita gagal memaknainya, maka kita akan terjerumus dalam hal yang salah. Tentu ini tidak hanya mengorbankan diri kita saat ini, tapi juga akan mempengaruhi masa depan kita. Oke, berawal dari mungkin kita yang diuji dengan kehadiran seseorang yang membuat kita nyaman, membuat kita merasa hidup, lebih hidup dari seperti hari-hari biasanya, dan kehadirannya yang membuat kita semakin terpesona dengan keindahan cinta itu sendiri. Tapi terkadang cinta yang tidak sesuai dan diarahkan ke arah yang benar justru semakin membuat kita tenggelam dalam kegelapan. Di kehidupan yang sekali ini, memang seharusnya kita pandai-pandai dalam memahami cinta itu sendiri. Karena cinta yang salah justru akan menyesatkan dan juga menjerumuskan kita dalam hal yang tidak baik. Ini mungkin sangat-sangat susah dan tidak mudah bagi kita semua. Apalagi kita yang merasa kesepian, merasa hampa, dan juga merasa membutuhkan sosok yang bisa hadir dan menyemangati sehari-harinya kita. Itu tuh rasanya berat banget. Hati yang kosong, yang sepi, itu rasanya susah banget untuk bisa menjalani hari-hari seperti biasanya. Tapi nyatanya itu bukan satu-satunya solusi. Bayangin ketika misalkan kita juga punya rasa cinta, cinta itu hadir ke dalam kehidupan kita, tapi kita salah paham dalam memaknainya. Lalu untuk apa kehadiran cinta itu? Yang justru malah kita kehilangan diri kita dan kita tidak menjadi diri kita seutuhnya. Cinta itu mulia, maka jangan sampai cinta itu kita nodai dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Hal kecil aja misalnya. Dengan rasa yang hadir, kita justru malah semakin malas, semakin lupa dengan diri kita, semakin bodoh amat dengan kehidupan kita, dengan masa depan kita. No, itu bukan definisi cinta. Karena definisi cinta itu, dia itu tumbuh. Dia itu semakin menumbuhkan semangat kita untuk menjadi lebih baik. Bukan berarti kita lebih baik bukan karena cinta itu, bukan. Tapi karena kita memahami siapa yang memberi cinta itu. Allah. Allah yang memberi rasa cinta itu kepada kita,
Dan seharusnya kita paham dan bagaimana cara menerapkan cinta itu sendiri. Jujur, dan sebagian dari kita mungkin merasa kayak, kenapa sih kita nggak bisa mendapatkan kasih sayang dari orang lain, dari pasangan kita, atau dari orang yang kita cintai bahkan gitu. Kenapa seakan-akan di kehidupan yang cuma sekali ini, kita nggak merasakan itu. Tapi bukan itu konsepnya, bukan tentang hal itu. Mungkin kita bisa saja seperti yang lainnya. Tapi kita tahu porsi, kita tahu bagaimana cara mengelola cinta itu. Cinta itu bukan suatu hal yang murah. Dia mahal dan juga dia sangat mulia. Maka aku mencoba untuk memahami dari perasaan cinta itu sendiri. Aku sadar ketika misalkan cinta itu hadir di kehidupan aku yang sekarang, yang dimana umurku masih sangat muda dan masih 20-an, itu justru lebih banyak mudorotnya, lebih banyak tidak baiknya, dan lebih banyak rentan dan rawan untuk menjerumuskan kita dalam hal-hal yang kurang baik. Nah, kenapa aku bisa mengatakan seperti ini? Karena bayangin, ketika aku melihat di sekitarku, dan banyak dari mereka yang kehilangan identitas dirinya karena cinta yang hadir itu. Cinta yang hadir, tapi tidak dipahami secara baik, maka tidak akan lagi menjadi mulia, tapi menjadi musibah. Sebenarnya cukup sulit juga untuk membahas tentang cinta. Kita juga nggak bisa denial dengan perasaan kita. Maksudnya denial itu seperti apa? Ya udah, semisal kita sedang jatuh cinta, nikmati. Tapi jangan sampai cinta itu justru menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak baik. Menikmati cinta itu artinya apa? Artinya kita mencoba untuk memahami bahwa rasa itu suatu hal yang fitrah dari Allah. Ya udah, ketika misalkan kita lagi jatuh cinta sama seseorang, kita nikmatin aja rasa itu dan tidak perlu denial. Tapi yang salah adalah ketika kita dengan cinta itu membuat kita lupa dengan diri kita, lupa dengan Tuhan kita. Itu yang salah. Cukup sulit untuk mendefinisikan cinta yang sesungguhnya itu. Karena dengan cinta, sebenarnya kan kita tahu dengan cinta itu semangat itu semakin lebih besar ya. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan kehadiran cinta yang belum pada waktunya. Masih banyak yang perlu kita pikirkan daripada hanya cinta itu sendiri. Masa depan kita, mimpi kita, rencana-rencana kita. Dan tenang aja kok, ketika kamu bisa memaknai cinta itu, dan kamu tidak kehilangan diri kamu bisa masih menemukan cinta dan keindahannya seperti apa. Dan gak apa-apa banget kalau misalkan kamu harus merasa kesepian, merasa kosong, merasa tidak dikasih perhatian seperti itu gak apa-apa banget, nikmatin aja. Sebenarnya kekosongan yang hadir itu mengajarkan kita untuk bisa menemukan cinta yang sesungguhnya, cinta yang sebenarnya, yaitu cinta kepada Allah. Betapa sakitnya ketika misalkan kita harus dipatahkan oleh cinta itu sendiri. Kenapa? Karena kita lupa untuk memposisikan diri dari rasa yang hadir itu. Oh my god. Seperti itu.
Mungkin dari kalian juga pernah merasakan hal yang sama, yang juga merasa kosong dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa banget kok. Maka sibukkanlah diri dalam kebaikan dan juga ketaatan, upgrade diri, tambah potensi diri kita dengan kesibukan-kesibukan yang bermanfaat, dan percayalah bahwa cinta itu akan hadir di waktu yang memang kita benar-benar siap, dengan orang yang siap juga pastinya. Kita harus percaya akan hal itu. Bahwa dengan kita mempersiapkan diri kita, itu artinya Allah juga sedang mempersiapkan masa depan dan juga seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kita. Ya, itu sedikit hal tentang cinta. Jadi, ayo kita belajar untuk memahami cinta yang hadir dan juga memberi ruang untuk tidak terjumus dalam hal yang memang sudah dirasa itu keluar dari fitrah cinta itu sendiri. Oke, mungkin cukup itu video yang bisa aku sampaikan di challenge day 2 ini. Harapannya ada sedikit manfaat yang bisa kamu dan kita semua ambil dari video ini, terutama buat aku sendiri, dan see you in video challenge-ku di day 3. Bye-bye.